I'm gonna fuck you up. Hai K-Powers, ini adalah alur cerita dari film Nobody. Cari posisi menonton yang nyaman, and 3, 2, 1, action! Film bergenre drama action yang rilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang seorang ayah serta suami yang bernama Hutch Mansell. Ia sangat diremehkan oleh istri dan anak-anaknya, tetangganya, bahkan teman di kantornya. Dikarenakan sebagai lelaki, Hutch terkesan sangat lemah dan tidak gentle sama sekali. Namun siapa sangka, di balik kekalemaannya itu, Hutch memiliki latar belakang kehidupan yang sangat berbalik dari penampilannya sehari-hari, yang bakal membuat kalian terkagum-kagum dengan aksinya di film ini. Film ini disutradarai oleh Iliana Stoller, dibintangi oleh Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Alexei Sebriakov, dan masih banyak lagi bintang-bintang lainnya yang menghiasi film ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Scene bermula saat seorang pria yang bernama Hutch Mansell menjalani rutinitasnya sehari-hari yang sangat membosankan. Ia bekerja sebagai seorang auditor di sebuah pabrik milik mertuanya. Istrinya yang bernama Becca merupakan seorang manajer di sebuah perusahaan ternama di kotanya. Suatu malam, rumah Hutch didatangi oleh sepasang perampok amatir yang memakai topeng dan menggunakan sebuah senjata. Hutch yang melihatnya mengambil tongkat golf dan mencoba untuk menghubungi polisi. Namun belum sempat ia berbicara, perampok tersebut menodongkan pistolnya lalu mengambil jam tangan milik Hutch dan beberapa dolar uang di atas meja. Saat itu, Hutch melihat tato di pergelangan tangan perampok tersebut. Tak lama kemudian, Hutch yang berniat memukul sang perampok tiba-tiba membatalkan niatnya. Ia bahkan menyuruh putranya untuk melepaskan perampok yang telah dicekik sebelumnya. Setelah perampok itu pergi, polisi datang ke rumahnya dan menanyakan beberapa hal pada Hutch dan keluarganya. Polisi itu terkesan mengejek Hutch karena tidak bisa melindungi keluarganya, bahkan melepaskan penjahat itu. Hutch terlihat sangat malu pada Becca dan anaknya atas keputusan yang telah ia ambil malam itu. Pagi harinya, saat Hutch berangkat ke kantor, Hutch bertemu salah satu tetangganya yang mengetahui kejadian semalam. Bukannya simpatik, ia malah mengejek Hutch dan memamerkan mobil barunya. Tiba di kantornya, adik Hutch yang mengetahui kejadian semalam juga mengejek Hutch dan memberikan sebuah pistol agar Hutch dapat melindungi keluarganya. Di rumahnya, Hutch menghubungi adiknya yang bernama Harry Mansell melalui sebuah monitor radio. Harry sendiri adalah seorang buronan polisi karena kasus kriminal yang tidak dijelaskan. Pada Harry, Hutch menjelaskan jika dia sengaja melepaskan perampok yang putus asa malam itu. Hutch bahkan tahu jenis senjata dengan peluru kosong yang diarahkan padanya. Seperti biasa, sepulang kerja, Hutch selalu mengunjungi ayahnya di panti jompo yang merupakan seorang pensiunan dari FBI. Ayahnya ini bernama David Mansell. Saat Hutch pulang, anak sulung Hutch yang bernama Sammy mengeluh karena gelang kucing miliknya telah hilang. Gelang itu ditaruh di tumpukan receh yang dicuri oleh perampok saat itu. Terlihat kesal, Hutch memutuskan untuk pergi dari rumah dan kembali ke tempat sang ayah. Di sana, Hutch mengambil pistol serta lencana FBI milik ayahnya. Ternyata, Hutch berencana mencari perampok yang telah mengambil gelang anaknya. Lalu, Hutch mendatangi toko pembuat tato untuk menanyakan tato yang pernah dilihatnya itu. Setelah datang ke beberapa toko tato, singkat cerita, Hutch melihat gambar tato yang sama di toko terakhir yang ia datangi itu. Dengan lencana FBI milik sang ayah, Hutch menanyakan informasi tentang pemilik tato itu. Namun, si penjaga toko tidak percaya jika Hutch seorang anggota FBI. Hutch pun mencoba menyogok mereka dengan uang yang dibawanya. Service. Setelah melihat tato milik Hutch, pria tua itu seakan baru saja melihat setan dan mengunci diri dalam sebuah ruangan. Melihat hal tersebut, akhirnya pemilik toko pun memberikan alamat perampok yang Hutch cari. Tanpa membutuhkan waktu lama, Hutch kemudian mendatangi rumah si perampok itu. You listen. You know why I'm here. 'Cause I'm a good
lalu mengambil jam miliknya dan menanyakan gelang milik putrinya. Saat Hutch mau pulang, ia mendengar tangisan bayi si perampok yang sedang sakit. Ternyata mereka merampok demi biaya pengobatan bayinya. Lalu Hutch keluar dari rumah itu. Ia sangat marah dan malu pada dirinya sendiri. Saat perjalanan pulang di dalam bis, tiba-tiba datang sekelompok pemabuk berkebangsaan Rusia masuk dan mencoba melecehkan seorang wanita di dalam bis itu. Hutch yang masih terlihat sangat kesal, berharap bisa melampiaskan kemarahannya pada pemabuk-pemabuk tersebut. Hutch kemudian membuang seluruh peluru di pistol miliknya. Tentu saja, mereka yang melihatnya menertawakan tingkah konyol Hutch itu. Lalu, I'm gonna fuck you up. setelah memenangkan pertarungan itu, Hutch pulang ke rumahnya. Becca yang melihatnya heran dengan beberapa luka di wajah Hutch. Di tempat lain, terlihat seorang mafia Rusia yang bernama Yulian. Ternyata, salah seorang pemabuk di bis tadi merupakan adik kandungnya. Mendengar kabar sang adik di ruang ICU, Yulian mendatangi rumah sakit tersebut. Di sana, salah seorang pemabuk menemukan kartu metro yang biasa digunakan oleh Hutch. Dan kartu itu satu-satunya cara untuk menemukan keberadaan Hutch. Keesokan harinya, Hutch mendapat telepon dari adiknya Harry yang memberitahukan kini nyawa Hutch dalam keadaan berbahaya. Harry menyuruh Hutch untuk menemui seorang mafia di sebuah tempat cukur. Mafia itu bernama Benion. Ia merupakan seorang kenalan dari ayahnya. Di sana, Benion memberitahukan siapa sebenarnya Yulian. Ternyata, Yulian seorang mafia penyeludup lukisan-lukisan antik yang merupakan salah satu anggota organisasi mafia besar Rusia yang bernama Obshak. Yulian juga dipercaya untuk mengawasi uang selundupan milik organisasi tersebut. Di tempatnya, hacker suruhan Yulian berhasil meretas kartu metro milik Hutch. Ia mendapat informasi keberadaan ayah Hutch dan juga tentang dirinya. Lagi-lagi, seakan baru melihat setan, sang hacker pun ketakutan dan mengundurkan diri setelah mengetahui nama Hutch yang diretasnya. Tak lama kemudian, beberapa anak buah Yulian mendatangi rumah Hutch. Hutch menyuruh keluarganya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Lalu kemudian, Don't call 911. Hutch berhasil disetrum dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Tak lama Hutch tersadar, dia menemukan gas pemadam kebakaran dan berhasil menyemprotkannya ke dalam mobil, sehingga mobil tersebut mengalami kecelakaan dan terbalik. Kecelakaan itu menewaskan seluruh penjahat di dalam mobil tersebut. Teringat keluarganya di rumah, Hutch berlari kembali pulang dan membuka ruang bawah tanah itu. Keluarganya yang melihat kejadian itu kebingungan dan terkejut dengan aksi Hutch yang dapat membereskan seluruh penjahat hanya dengan sendirian. Hutch juga memperingatkan sang ayah di panti jompo untuk berhati-hati. Namun bukannya ketakutan, David malah tersenyum seakan penuh persiapan. Hutch menyuruh Becca dan anak-anaknya untuk pergi ke suatu tempat dan bersembunyi di tempat yang aman. Namun sebelum berangkat, Becca meminta penjelasan dari Hutch tentang semua yang telah terjadi. Hutch berjanji akan menjelaskan setelah semua masalah dibereskannya. Di panti jompo, David didatangi dua orang anak buah Yulian. David yang terlihat tertidur, tiba-tiba sang penjaga terkejut dengan suara tembakan itu. Lalu, David berpura-pura menonton TV dan membesarkan volumenya. Scene kembali ke rumah Hutch. Di depan anak buah Yulian yang sekarat, ia menceritakan tentang masa lalunya saat masih bekerja di badan intelijen sebagai pembunuh bayaran khusus untuk membunuh mafia yang kebal hukum. Suatu hari, saat mau membunuh seorang mafia, mafia tersebut memohon ampun dan berjanji untuk berubah dalam kehidupannya. Entah kenapa, Hutch melepaskan targetnya itu. Setahun kemudian, Hutch melihat target yang seharusnya dia bunuh hidup bahagia dan memiliki istri juga 3 orang anak. Dia pun menjadi iri dan menginginkan hidup sederhana dan bahagia seperti itu. Untuk menghilangkan bukti, Hutch kemudian membakar anak buah Yulian beserta rumahnya. Hutch juga membawa mobil tetangganya yang suka pamer itu. Di kantornya, Hutch membawa beberapa kilogram emas yang pernah dia simpan sejak dulu. Ia berniat membeli perusahaan mertuanya itu. Tanpa berpikir panjang, sang mertua pun menyetujuinya.
Ternyata Hatch membeli tempat itu hanya untuk persiapan berperang menyambut kedatangan kelompok Yulian. Kemudian dengan detil, Hatch mulai memasang semua perangkap pada tempat yang semestinya. Lalu dari monitor radio, Harry kembali mengingatkan Hatch agar tidak bermain-main dengan Yulian sang mafia Rusia yang terkenal sangat sadis. Namun Hatch pun mengabaikan peringatan itu. Setelah semua disiapkan dengan matang, Hatch mendatangi kantor Yulian dan menghancurkan semua bisnis Yulian. Setelah selesai, Hatch kemudian dengan berani mendatangi bar yang biasa Yulian kunjungi. Yulian mengira Hatch datang dengan tangan kosong, namun ternyata ia membawa sebuah ranjau untuk berjaga-jaga dari serangan anak buah Yulian. Hatch menjelaskan jika ia telah membakar semua uang milik Yulian sebagai pelajaran karena telah berani menyerang rumahnya. Yulian terlihat sangat marah karena harus bertanggung jawab atas uang yang dikelola bersama di bawah kepemimpinannya. Hatch lalu menyarankan Yulian kabur dan melakukan operasi plastik untuk merubah wajahnya, karena hanya itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Hatch kemudian keluar dan pergi dengan mobilnya. Lalu tak lama kemudian, seperti yang telah direncanakan, Hatch membawa kelompok Yulian ke pabrik yang telah ia pasang berbagai perangkap sebelumnya. Hatch tertembak di bahunya. Tiba-tiba dari dalam pabrik muncul Harry dan ayah Hatch yang begitu bersemangat karena sudah lama tidak mengikuti pertempuran. Setelah pertempuran yang cukup lama, akhirnya mereka bertiga kehabisan amunisi, dan Yulian hanya tinggal seorang diri bersama senapan yang terus menembaki mereka. Karena semakin tersudut, Hatch memiliki ide dengan menempelkan ranjau yang dibawanya ke kaca anti peluru dan meledakkannya ke tubuh Yulian. Hatch berhasil selamat. Ia sangat senang karena sang ayah dan adik datang membantunya. Lalu, Hatch menyuruh David dan Harry untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Hatch dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi oleh dua detektif. Tak lama kemudian, detektif itu mendapatkan panggilan telepon secara bersamaan dari pimpinan mereka. Lalu, Hatch pun dibebaskan. Di akhir film, Hatch dan istrinya sedang mencari rumah baru untuk mereka tempati. Tak lama, ia mendapat telepon yang membuat raut wajahnya terlihat sedikit khawatir. Di sini tidak dijelaskan siapa menelpon tersebut. Apakah Hatch memiliki tugas dari badan intelijen tempat ia bekerja dulu? Atau itu telepon ancaman dari bos Yulian sang mafia Rusia lainnya? Gimana menurut pendapat kalian guys? Bagi yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Demikian alur cerita dari film Nobody. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Ikepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.